Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Mekanik iCorps, channel penuh inspiratif dan juga edukatif. Pada mentors pembelajaran problem hidrolik pada PC 400 RC-8 kali ini akan membahas tentang unit yang tidak bisa steering dengan baik atau lemah. Nah, jadi beloknya unit ini lemah ketika berbelok, kekuatannya sangat lemah. Nah, adapun beberapa permasalahan terkait dengan problem ini sangat banyak ya. Sekitar hampir 11 sampai 12 kemungkinan penyebab kerusakan. Yang pertama ya, tidak usah kita lama-lama, kita langsung bahas saja. Yang pertama adalah kemungkinan kerusakan pada travel PPC valve. Nah, di sini teman-teman lakukan pengecekan ya dengan cara engine di running, kemudian high idle, kemudian ukur PPC valve output pressure-nya ketika steering. Nah, travel lever nanti diposisikan pada kondisi netral ya, berapa pressure-nya. Minimal standarnya adalah 0. Kemudian yang kedua yaitu travel lever ketika salah satu sisi dioperasikan. Oke, jadi satunya maju, nah satunya diam, nah seperti itu. Dan minimal adalah sekitar minimal 28 kilo ya. Apabila memang tidak didapat hasil minimal 28, nah ini kemungkinan steering yang bisa lambat. Nah, kenapa? Karena pressure yang dibutuhkan untuk menekan spool kurang kuat ya. Itu analisanya kenapa kita menganalisa PPC valve-nya. Yang kedua yaitu travel junction solenoid valve, mungkin itu akan bermasalah. Cara melakukan pengecekannya, engine running, high idle, ukur output pressure-nya untuk solenoid ya. Kemudian posisikan travel lever netral berapa, standar 0. Kemudian ketika salah satu sisi dioperasikan, untuk travel lever standar adalah minimal 29 sampai 35 kilo per cm persegi. Yang ketiga yaitu berkaitan dengan travel junction valve. Untuk pengecekan ini teman-teman bisa melakukan pembongkaran ya pada travel junction valve-nya yang ada di unit. Nah, cek di situ valve-nya apakah sudah aus, scratch atau ngejam. Nah, seperti itu teman-teman. Kerusakannya komponennya di situ sangat simpel sih. Hanya spring, valve dan juga ya o-ring ya. Kemungkinan itu yang mengalami kerusakan atau sudah bending valve-nya. Nah, seperti itu. Cek teman-teman ya secara detail seperti apa, kemudian cek pergerakannya seperti apa. Kemudian selanjutnya kemungkinan ada kerusakan pada merger divider ya. Merger divider ini letaknya ada di kontrol valve. Nah, cara melakukan pengecekannya, engine running, kemudian high idle, posisikan travel lever pada posisi netral, kemudian ukur solenoid output pressure-nya, standar adalah 0. Dan ketika travel lever dioperasikan, entah itu maju, entah itu mundur, nah ukur berapa pressure-nya, standar 29 sampai 35 kilo. Nah, apabila bermasalah, cek teman-teman untuk merger divider solenoid valve-nya. Yang keempat yaitu kemungkinan kerusakan pada merger divider valve-nya. Nah, cek teman-teman, bongkar spoolnya di situ. Letaknya juga ada di belakang ya, bagian kontrol valve. Cek spoolnya apakah bending atau scratch atau aus atau springnya patah, nah seperti itu, atau o-ringnya ada yang pecah gitu kan, sehingga leak di dalam gitu. Kemudian selanjutnya ada kerusakan pada spool travelnya. Nah, teman-teman lakukan pengecekan, cek bendingnya, cek pergerakan smooth spoolnya, kemudian cek spring pada PPC valve-nya gitu kan. Terus cek ketika pergerakan kanan kirinya ada keausan atau tidak. Nah, seperti itu. Pastikan pergerakan spool itu smooth ya, tidak ada yang terganjal atau mengganjal. Selanjutnya ada kerusakan pada compensating valve. Compensating valve teman-teman lakukan pengecekan dengan cek seal-nya dan juga cek spring dan juga cek valve-nya di situ. Cek apakah aus, springnya apakah aus atau sudah lepas dari dudukannya atau misleading ya kan, katakanlah misleading atau sudah springnya sudah sagging. Nah, teman-teman lakukan pengecekan pada compensating valve. Biasanya terjadi seal teflonnya yang terlipat atau springnya yang lepas daripada dudukannya, sehingga
duduk command settingnya tidak dengan benar. Oke, selanjutnya adalah travel control valve pada sisi suction valve. Nah, suction valve ini kemungkinan kerusakan juga pada spring dan juga valve-nya atau di o-ringnya. Nah, tapi namun jarang sekali problem di suction valve-nya sih. Kalau yang pernah saya alami untuk pengecekan suction valve ini ya di nomor ke-8 lah dari kesekian kan. Teman-teman cek aja di situ springnya gimana, apakah duduk dengan sempurna, apakah sudah terjadi sagging yang terlalu besar. Nah, valve-nya apakah ada keausan pada chamber di ujungnya, itu kan, cek aja. Kemudian selanjutnya kerusakan pada LS shuttle valve pada si paket, cek kemudian valve-nya, cek springnya juga, sama dengan pengecekan pada suction valve. Kemudian yang selanjutnya kerusakan pada seal check valve dari LS pressure sensing part. Nah, jadi cek untuk LS sensing ya, jadi dari dari seal-sealnya ya yang berkaitan dengan load sensing, teman-teman cek semua. Nah, kemungkinan itu yang akan menjadi problem travel speednya low. Kemudian selanjutnya kerusakan pada travel motor. Nah, travel motor sama ya, kemungkinan terbesar di sini ada kemungkinan kerusakan pada safety valve-nya yang kemungkinan seal dari safety valve-nya yang rusak ya, kemudian ataupun motornya yang rusak. Nah, teman-teman bisa cek aja internal leak-nya untuk travel motor, kemudian cek pressure-nya untuk meyakinkan safety valve-nya bekerja dengan baik. Ke-12 yaitu berkaitan dengan travel motor yang ada pada check valve-nya, yaitu check valve yang ada di travel motor. Teman-teman cek di situ. Apakah check valve-nya sudah kaus? Biasanya temukan sih pada ujung dari chamberan spool itu yang sudah mengalami kausan yang cukup tinggi, kemudian springnya yang sudah lemah. Nah, itu yang menjadi salah satu problem dari travel speednya low. Oke, demikian teman-teman untuk problem travel speed low, sehingga yang singkat ini bisa membantu rekan-rekan semua dalam bekerja di lapangan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.